Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Nabiullah Ibrahim berkata, fama khatabukum, maka apakah khatabukum, keadaanmu atau urusanmu, ayyuhal mursalun, wahai orang-orang yang diutus. Kalau bahasa kitanya, lemah rombongan ramai-ramai kesini mau ngapain, gitu kan? Orang ramai-ramai, malaikat nggak satu. Nabiullah Ibrahim kan begitu. Jadi punya tamu yang memang itu sebenarnya malaikat, gitu. Kalau kita kan nggak mungkin ya. Tapi bisa jadi, ya, bisa jadi juga malaikat. Seperti yang pernah saya ceritakan, yang orang ngobatin itu, ya kan? Yang ngaku dari jamaah Al-Ikhlas, ya. Dia minta obat ke saya, kita bikinin air, mau pulang dia minta ongkos, kan? Kita kasih, kita anterin di depan sampai rumah tuh. Jelas dia ngakunya dari Masjid Al-Islah yang biasa kita khutbah, ya kan? Ngaku udah semua tuh. Tapi kenyataannya tidak ada tuh orang di situ, ya? Nggak ada. Malah kita 2 hari setelah itu ada yang minta pertolongan yang kita kasih 250 menjadi 2.500.000 diganti oleh Allah 10 kali lipat, kan gitu ya. Nah itu siapa? Lain kan wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas itu adalah ujian dari Allah, kan gitu. Kalau memang kita saat itu mungkin ada niat niat mengambil keuntungan, ya kan, benar-benar kita ngasih utang gitu kan, ntar kita minta teleponnya, ntar kita teror kalau nggak bayar gitu kan ya, jadi nggak ikhlas ngasihnya, lah bisa jadi nggak jadi apa-apa ya. Tapi karena memang saat itu kita berikan tujuannya lillah, ya, ada rezeki, anaknya sehat, silahkan datang, kita terima kan, ada rezeki kita terima. Tapi kalaupun misalnya tidak ada rezeki, ya kan, jangan sampai, atau mungkin anaknya juga nggak panjang umurnya, jangan dipikirin, ya, jangan pikirin bayar, gitu kan, sehingga dibalas. Ya, hal-hal yang seperti itu bisa jadi ujian langsung dari Allah, dan yang datang juga kita nggak tahu, ya kan, gitu ya, apa jin, apa malaikat, ya kan. Jinnya jin Islam, ya, kalau jin, kalau setan lain lagi. Jadi apa tujuannya? Qalu, mereka menjawab, apa kata dia? Inna ursilna ila qaumim mujrimin. Mereka menjawab, inna, kami semua ini, ursilna, diutus, ila qaumin, kepada sekelompok kaum, mujrimin, orang-orang yang berdosa. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Inna lamunajjuhum, kami semua akan menyelamatkan mereka, ajmain, seluruhnya. Udah sampai situ ya, belum? Tapi ada satu, illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Inna, karena saya akan menyelamatkan keluarga Lut itu seluruhnya, illa mra'atahu, kecuali istrinya. Qaddarna, kami telah menentukan, innaha laminal ghabirin, sesungguhnya istrinya Lut itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Artinya tidak masuk ke dalam daftar orang yang akan diselamatkan oleh malaikat. Memang mau ngapain tujuannya ke sini? Dia jawab, saya ini sebenarnya diutus oleh Allah buat menghancurkan orang-orang yang durhaka, gitu kan? Memang ada siapa saat itu adalah ala Lut, kaumnya, kelompoknya Nabiullah Lut, tapi lain negara istilahnya, gitu kan? Tuh, saya akan menyelamatkan, saya akan menghancurkan seluruh kaum Nabiullah Lut kecuali keluarga dia, illa ala Lut. Saya akan selamatkan keluarga Lut ini semuanya. Tapi juga ada pengecualian,
Siapa? Illam ro'atahu, kecuali istrinya, karena istrinya ini termasuk durhaka, tidak percaya ya kepada Nabiullah Lut. Senang dia ya. Nah, jadi sudah ditakdirkan begitu masuk kepada orang-orang yang sesat. Nah, ada yang dalam sejarah itu ya, kuncinya memang orang akan jadi baik ya, seorang anak akan jadi baik itu sangat bergantung kepada ibunya ya, pada ibu. Kalau bapak mah bisa jadi baik, bisa jadi enggak, tapi kalau ibu ini menentukan ya. Nabiullah Ibrahim ya kan, ibunya yang baik ya kan, bapaknya enggak. Nabiullah Musa juga sama ya, Nabiullah Lut juga sama ya. Jadi kalau bibitnya di ibunya baik, itu biasanya anaknya itu baik ya. Termasuk ibunya Nabiullah Musa baik ya. Itu termasuk itu. Jadi seorang perempuan, seorang ibu ini bisa sangat menentukan ya baik dan tidaknya seorang anak, karena dia akan lebih banyak dengan ibunya daripada bapaknya ya. Kalau bapaknya makan kelihatannya cuma datang sore pulang kerja dia berangkat lagi ya kan. Jadi yang paling banyak itu dia itu bergaul, diasuh oleh ibunya. Jadi lebih banyak mengambil perilaku ibunya. Kalau ibunya memang punya watak yang baik, yang bagus, yang jujur, punya akhlak, ya kan, ngomongnya teratur, rapi, nggak songong, ya kan, nah, insya Allah dia anak akan ikut. Ini kadang-kadang begitu, ya. Emaknya ini ngomongnya kadang-kadang begitu, kalau marah itu udah gak kontrol, dasar bego lu, ya kan? Ya Allah, ya. Ngomong sampai begitu ya, itu nggak boleh. Bahasa itu bahasa bego, bahasa tolol itu ya. Itu ada yang keluar itu dasar tolol lu. Astagfirullah. Itu kalimat keluar dari seorang ibu ya, sama anak. Yang dipikirin yang ada di benak anak itu udah kalimat-kalimat itu aja ya kan. Saat dia belajar, aduh gua tolol nih ya kan. Ya tolol jadinya. Jadi memang bebel. Kenapa? Bahasa. Makanya kalimat yang keluar dari ibu ini, semarah apapun kalau bisa mah yang keluar itu doa, gitu ya. Doa yang bagus. Jadi nggak boleh kita sembarangan, karena itu doa dan keluar dari mulut ibu ya, nggak boleh sembarangan. Nah, itu biasanya ibu-ibu yang nggak punya pendidikan tuh begitu ya. Tapi kalau berpendidikan, walaupun dia nggak SD tapi dia ikut ngaji gitu loh ya, ikut sering ke majelis taklim, ikut ibu-ibu, saya yakin enggak ya, enggak insya Allah pasti dia tahu gitu caranya. Tapi kalau dia pendidikan formal juga enggak, ngaji juga enggak, ya udah, ketika marah sama anak tuh nggak ada batas ya, apa aja dia keluarin. Nah, walaupun memang pada dasarnya sayang, tapi itu naudzubillah ya, yang keluar dari mulut ibu kalau bisa tuh yang baik-baik ya sayang. Jadi itu pengaruh kepada perilaku anak ya. Iya, sekarang mah belum berasa, nanti ya kalau sudah SMP SMA ketahuan tuh ya kan, otaknya oh dulu gua ditolol-tololin kan gitu ya. Ya, ditolol-tolol itu yang nggak boleh. Balam maja, udah ya. Balam maja lalu tindak mursalin.